Nah, ini putra saya nih. Chongsin Talisi putra Nabah Cenglim asli. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Pareso. Udah lama nih yang upload video. Ini kemarin sibuk dan baru bisa lagi aktif sekarang. Hari Minggu kemarin saya ke Tarisi ya, Jasinge, dan ada kejadian yang sangat lucu, menggelitik, sekaligus sangat ironis. Jadi ternyata masih banyak banget oknum-oknum gitu ya yang mengatasnamakan katakanlah kebesaran nama Cenglim gitu ya. Jadi masih banyak banget di pasar-pasar tradisional maupun di online yang bilang bahwa ini golok buatan Cenglim gitu. Termasuk kejadian unik kemarin ketika saya lagi silaturahim ke rumahnya Baba Chongsin ya, yang merupakan putra kelima dari Baba Cenglim yang asli ya, di Kampung Tarisi Bagoang. Jadi bagi sobat Pareso yang belum tahu siapa itu Cenglim, jadi Cenglim merupakan salah satu pandai besi yang katakanlah paling sepuh dan senior pada masanya dulu, yang buatannya memang sangat rapih, bagus, dan terkenal ketajamannya gitu ya. Kalau zaman Bapak Cenglim itu kemungkinan zaman Jepang Belanda ya, karena dulu katanya, kata Baba juga, memang Cenglim itu bikin golok itu masih menggunakan arang yang dipakai hihid seperti itu. Hihid itu apa ya? Kipas yang kayak tukang sate gitu ya. Tukang sate dikipasin kayak gitu. Itu nggak tahu berapa lama itu bikinnya kayak gitu. Jadi belum ada mesin sama sekali. Oke, jadi kejadian lucunya itu kemarin ketika gue lagi ngobrol sama Baba Chongsin di kediaman beliau, ada seorang pria parubaya lah, mungkin usia sekitar 40-an ya, datang ke saya dan Baba Chongsin yang lagi ngobrol di depan, di teras sama beliau ya. Sayangnya ini nggak saya rekam karena kebetulan saya nggak bawa kamera dan saya juga nggak enak mau ngerekamnya. Jadi saya ceritain aja. Pas saya lagi duduk, orang itu datang. Ada perlu lah sebetulnya ke Baba karena dia ngelihat Baba tukang buat golok gitu ya, pembuat golok. Beliau nanya sebetulnya mau mencari serangka golok gitu, karena serangka golok beliau katanya rusak. Jadi beliau mau ganti serangkanya aja gitu. Cuma beliau nggak mau pesan karena mungkin lama ya, kalau pesan kan butuh waktu beberapa minggu mungkin baru bisa dilayanin oleh Baba gitu, dibikinin. Nah, jadi beliau minta punya nggak Baba itu stok serangka yang nggak kepake gitu kan. Biasanya memang tukang golok ada juga serangka yang udah nggak kepake gitu, tapi kebetulan serangkanya itu Baba lagi kosong itu, stok serangkanya. Nah, yang lucu adalah ketika duduk ngobrol ngalor ngidul ya, beliau bilang, nih Bah, ini walaupun ini jelek golok, tapi ini golok buatan Cenglim. Gitu. Itu sontak membuat Baba Chongsin yang merupakan anaknya gitu ya kaget. Wah, masa iya katanya. Percakapan dengan bahasa Sunda ya, cuma saya alihkan ke bahasa Indonesia. Wah, masa iya buatan Baba Cenglim katanya, gitu kan kata Baba Chongsin. Akhirnya, coba boleh nggak saya lihat, kata Baba gitu. Dikasihlah sama orang tersebut ke Baba. Baba lihat gitu kan goloknya kan. Baba cuma senyum aja gitu, senyum. Kalau ini memang bener buatan Cenglim, saya bayarin 3 kali lipat harganya gitu. Terus kata orang itu, wah itu asli buatan Cenglim, saya baru beli di daerah X misalkan. Saya nggak sebut namanya ya, biar nggak terjadi kontroversi gitu. Saya baru beli di daerah XX, ini harganya 150.000 Mbak. Jadi di sana itu, di daerah XX itu, kata beliau tuh, di daerah XX itu banyak banget yang jualan golok asli Cenglim Mbak, harganya 150.000 Mbak, bagus-bagus banget itu, kata beliau. Saya jadi pengen ketawa dalam hati, pengen komentar juga nggak enak karena Baba Chongsin sebagai anaknya aja senyum-senyum aja gitu ya, nggak komentar apa-apa. Yang saya bingung tuh pertama adalah, apakah si orang tersebut nggak tahu bahwa si kakek yang sedang ngobrol bertiga ini dengan saya adalah
Baba Chongsin, putranya Baba Cheng Lim yang asli gitu. Apakah orang tuh nggak tahu gitu? Saya agak bingung juga gitu. Yang kedua, beliau beli golok buatan Baba Cheng Lim tapi di kampung XXX, bukan Tarisi gitu. Kan agak agak aneh juga. Kemudian responnya Baba adalah gini, Baba Chongsin gini. Emang siapa yang jualnya di kampung XXX itu? Yang jual golok buatan Cheng Lim ini gitu. Terus kata si orang yang tersebut, "Oh, saya kalau namanya nggak kenal, Mbak. Cuma memang di sana banyak banget yang jual asli buatan Baba Cheng Lim katanya. Goloknya asli, harganya juga murah-murah, 150.000, kita dapat yang bagus banget kayak gitu." Gue jadi bingung. Beli golok Tarisi buatan Cheng Lim tapi di kampung XXX, bukan di Tarisi gitu. Dan dia juga nggak tahu siapa yang jualnya itu. Maksudnya gini ya, beli golok Tarisi di kampung orang dan nggak tahu siapa yang jualnya itu, tapi mengklaim bahwa ini dengan sangat yakin bahwa ini golok buatan Baba Cheng Lim itu. Dan yang paling nahas adalah, pertama ya, Baba Cheng Lim itu sudah meninggal puluhan tahun silam gitu ya. Kalaupun memang ada stok buatan Baba Cheng Lim, pasti nggak akan ada di pasaran gitu. Pasti itu yang pegang, yang stok yang asli buatan Baba Cheng Lim itu udah kolektor-kolektor gitu ya. Atau mungkin sepuh-sepuh zaman dulu, kakek-kakek yang udah zaman dulu, yang punya asli buatan Baba Cheng Lim gitu ya. Yang meskipun bukan dirapihin dalam bentuk pusaka atau apa, tapi pasti goloknya itu dipegangnya sama sesepuh-sesepuh semua gitu. Karena pada masa Baba Cheng Lim itu, ya mungkin sekarang anaknya Baba Cheng Lim gitu ya, umurnya udah hampir 75 tahun gitu ya. Berarti yang mengalami masa Baba Cheng Lim membuat golok itu pasti usianya sekarang udah setara dengan anaknya lah, minimal lah ya. Dengan anaknya Baba Cheng Lim, yaitu Baba Chongsin yang sedang ngobrol itu. Jadi kayak ini orang nggak tahu apa Baba Cheng Lim itu udah sepuh senior, udah nggak ada gitu orangnya puluhan tahun silam. Dan dia mengklaim di daerah XXX banyak jualan golok buatan Cheng Lim. Kan agak aneh gitu ya. Saya miris banget, ternyata masih banyak banget orang yang misinformasi atau disinformasi atau kurang informasi gitu ya. Jadi dengar penjual yang mohon maaf tidak bertanggung jawab bilang, "Oh, ini asli buatan Cheng Lim," percaya aja gitu langsung. Itu yang saya agak, aduh, kasihan banget itu ya. Kasihan itu. Dan yang lebih miris kan, dia ngomong itu di depan anaknya langsung gitu, penerusnya langsung yang punya sanad keilmuan goloknya itu dan punya nasab keturunan dari Cheng Limnya itu loh. Gitu yang saya kayak nggak habis pikir gitu. Saya ketawa aja. Akhirnya pas di akhir-akhir percakapan saya pengen lihat juga, "Pak, mohon maaf boleh nggak saya lihat goloknya gitu ya?" Kata si orang tersebut, bapak itu tersebut, silakan. Saya pegang. Dan Sobat Perso, Masya Allah ya. Aduh, mohon maaf itu jangankan mungkin buatan Cheng Lim ya, buatan Baba Chongsin aja itu masih jauh banget levelnya. Masih bekas tempaannya berantakan banget, bekas gerinda mesinnya kelihatan banget, belegok bekas tempaannya parah banget, ya Allah. Lucu banget lah. Terus Baba Chongsin sih saya lihat nggak melakukan reaksi apapun ya, cuma senyum-senyum dan bilang, "Oh iya, mungkin ini buatan orang sini ya, orang Tarisi, tapi bukan buatan saya," gitu. Nah, berarti gitu kan. Nah, pernyataan Baba Chongsin itu bisa kita tangkap bahwa jangankan buatan anak dan keturunannya Cheng Lim gitu ya, itu bukan level gitu. Buatan orang sini pun, buatan orang Tarisi yang masyarakat Tarisi yang sekitarnya bukan keturunan Cheng Lim pun kayaknya ini belum levelnya gitu. Jadi kok bisa-bisanya si orang tersebut mengklaim bahwa ini asli buatan Cheng Lim gitu. Nah gitu. Jadi Sobat Pareso, gue ngerasa perlu mengedukasi ya kepada Sobat Pareso semuanya, bahwasanya kalau ada orang yang mengaku golok buatan Cheng Lim, hampir nggak mungkin sih ya kalau misalkan itu goloknya baru gitu. Karena Cheng Limnya sudah meninggal puluhan tahun silam. Itu yang pertama. Kedua,
Cenglim itu adanya di Kampung Tarisi, Jasinga, Bogor ya. Nah itu orang sana, dan cucu putra-putranya juga sudah pada sepuh banget, cuma tinggal yang kalau yang saya tahu, yang saya kenal gitu, Baba Chongsin sama Baba Chengsang. Nah itu apa namanya, yang masih bikin aktif itu yang Baba Chongsin. Nah saya nggak tahu apakah daerah luar Tarisi ada keturunan dari Baba Chenglim yang bikin juga, saya nggak tahu ya. Tapi kalau dari pernyataan Baba Chongsinnya sejauh ini yang memang asli memegang sanad keilmuan golok itu dan nasabnya yang jelas ya, adanya hanya di Kampung Tarisi gitu. Dan ini Sobat Parso, ada beberapa golok buatan asli Baba Chongsin yang memang keturunan aslinya Baba Chenglim. Nah ini salah satunya ini. Ini kalau ini versi yang ekonomisnya ya Sobat Parso. Ini versi yang ekonomisnya. Kalau versi yang eksklusifnya kemarin udah ada yang maharin, jadi ini versi yang ekonomis. Oke. Nah ini dia, ini versi yang ekonomis buatan Baba Chongsin ya. Kalau buatan Baba Chongsin, menurut saya kalau dari tampilan luar handle-nya beda dengan buatan yang cucunya atau mungkin warga-warga Tarisi yang lain ya. Kita lihat, ambil contoh ini. Nih, bisa bedakan gogodongnya ya, apa gogodong. Jengkolannya beda tuh antara buatan Baba Chongsin dengan buatan yang masyarakat Tarisi gitu ya. Tapi semuanya pasti berguru ke Baba Chongsin atau keluarganya gitu. Kalau memang dari Tarisi asli gitu. Ya ini agak tajam di sini. Kalau ini lebih lembut ya, lebih patternnya itu nggak tajam kayak gini. Ini buatan Baba Chongsin yang asli. Kalau ini buatan Tarisi, cuma keturunan masih muridnya Baba Chongsin ya. Ada juga yang buatan cucunya gitu ya. Ini semuanya ini asli Tarisi nih kalau yang di sini. Dan kalau buatan Baba Chongsin itu dia nggak menggunakan, sama sekali nggak menggunakan power tool atau gerinda mesin yang pakai listrik. Semuanya dikerjakan dengan manual menggunakan kikir. Semuanya manual pokoknya. Bahkan sampai melubangin kayunya pun Baba Chongsin menggunakan board yang tangan gitu. Ini Masya Allah banget. Ini versi yang ekonomisnya. Masih kosong nih, kalau misalkan memang ada yang minat yang asli, yang ekonomis, silakan di WA saja, di maharin. Gini ya, kalau misalkan kita beli barang asli gitu, kita juga selain membantu perekonomian masyarakat sana, ya kita juga bisa dapat barang yang memang ya asli gitu ya, nggak bukan KW-KW. Kita kalau ya sebenarnya kalau beli yang KW juga kita ngebantu perekonomian masyarakat pembuat KW-nya itu ya, tapi kita akan memelihara ketidakadilan apa kecurangan itu gitu. Kecurangan itu akan terpelihara. Jadi orang-orang ya yang memang bisa bikin golok dan rapi akan mengaku bahwa itu buatan Chenglim, dan kita percaya, kita beli, dan orang itu akan terus-terusan mengaku bahwa itu buatan Chenglim gitu, karena ngerasa ada tahu bahwa ini laku nih. Ketika gua ngakuin bahwa ini adalah buatan Chenglim, ini lebih laku daripada gua bilang ini golok buatan gua gitu. Padahal nih ya, kalau dia memang jago bikin golok dan rapi gitu, ya bikin aja yang model sendiri gitu, yang baru, dan bilang bahwa itu golok buatan saya. Nah, otomatis kan lama-kelamaan dia itu akan menjadi legenda juga, akan terkenal juga dengan namanya sendiri. Enggak dengan cara menjual nama Baba Chenglim gitu. Itu ya Sobat Parso. Saya cuma mau edukasi bahwa beli golok dari siapapun boleh, cuma kalau misalkan memang ada kecurangan atau mencatut nama seseorang gitu ya, entah itu di Sintuak Tarisi, Baba Chenglim, di Haji As di Cibatu, kemudian ada di Ciomas juga ada. Pokoknya golok-golok yang memang asli. Ya harap kalau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab janganlah mengaku-makui bahwa ini golok buatan si A, si B, si B, si C. Lebih baik gunakan nama sendiri, brand sendiri, sehingga kalaupun laku memang bagus ya, yang terkenal kan kita juga, nanti keturunan kita yang akan melanjutkan gitu ya buat Barso. Sekian dulu
mohon maaf kalau misalkan ini ceritanya agak ngalor ngidul dan ada menyinggung, tapi kita harus ini ya, harus bisa lebih maju gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.